Salli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi nur al-mudhibi lin nisyan bi nurihi bi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Sakku bil yakini wa mashu jami'i ra'si fa illam yurid naz'ama ala ra'sihi masaha juz'an min ar-ra'si thumma tammamahu ala satiri thalathan. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa bikum fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Babu sunanil wudu ila anggal wa ya'khudhu syakku bil yakini wa ya'khudhu dan dia mengambil wa ya'khudhu dan dia mengambil asyakka keraguan bil yakini dengan yakin, bil yakini dengan yakin. Jadi kalau ente masih ragu ente basuh wajah satu kali masih ragu, ini kayaknya bagian hidung ini belum basah umpamanya, ente yakin kan? Oh enggak, kalau masih ragu basah kan enggak ya hidung anak ya. Kalau ente masih ragu pakai yang yakin, oh enggak, anak yakin hidung anak udah basah, semua wajah anak udah basah. Tapi kalau ente masih ragu, ulang lagi, siram lagi ya, siram lagi. Cuma jangan kayak Rohman, mana Rohman Tanjung, nah itu bukan pakai ragu lagi, ragunya banyak amat, air satu jeding habis ya. Itu bukan ragu, namanya was-was. Baik, Samir. Juga sunnah selanjutnya wa mashu jami'ir ra'si, dan mengusap seluruh kepala. Wa mashu jami'ir ra'si, dan mengusap seluruh kepala. Sunnah. Yang wajib hanya sebagian. Ini yang wajib hanya satu rambut. Umpama ente mau mengusap satu rambut sah. Ambil satu rambut, diusap pakai air. Wudu nih, sah. Ya, sunnahnya hanya sebagian kepala. Kalau enggak punya rambut, ya udah ngambil air gini kan ke kepala ente. Nah, kepalanya. Ya. Kalau punya rambut boleh satu rambut. Itu paling sedikit. Paling sedikit satu rambut atau mengusap sebagian kulit kepala. Tapi rambut yang boleh diusap, rambut bagian depan, nih rambut bagian depan, laki-laki atau perempuan, enggak lebih dari dagu. Jadi andai kan rambut ente panjang ke sini yang bagian depan, ente cuci, ente usap rambut yang di bawah dagu, enggak sah. Harus rambut yang enggak lebih dari bawah dagu. Jadi rambutnya panjang sampai bawah dagu, ente usap rambut yang sebelah panjang sini. Kalau di bawah dagu ente usap, enggak sah. Enggak sah. Kalau andai kan ngusap rambut. Terus juga rambut bagian belakang. Uskun, diam yang perempuan. Rambut bagian belakang batas panjangnya sampai tulang. Nih, lihat. Di sini kan ada tulang nih. Di samping kuping ini kan ada tulang. Andaikan rambut ente panjang di bawah tulang, lalu ente usap, nih rambutnya panjang sampai sini. Ente usap yang ujung sini, enggak sah. Enggak sah. Harus rambut yang tidak di atas tulang nih, batasnya tulang. Nah, di sebelah sini boleh sah. Satu rambut paling dikit ngusap satu rambut atau ngusap sebagian kulit kepala gini kan. Terus fa illam yurid jika dia tidak mau naz'ama membuka sesuatu, naz'ama mencabut atau membuka sesuatu ala ra'sihi di atas kepalanya, ala ra'sihi di atas kepalanya, tidak mau buka sesuatu di atas kepala, maksudnya tidak mau buka songkok, tidak mau buka imamah, tidak mau buka jilbab umpamanya. Gimana caranya? Terus masaha maka dia mengusap, masaha maka dia mengusap juz'an sebagian minar ra'si dari kepala, minar ra'si dari kepala. Istamil. Summa tammamahu, kemudian dia menyempurnakan
Tsumma tammamahu, kemudian dia menyempurnakannya, alas satiri, di atas yang tertutup, alas satiri, atas yang atas penutup ya, alas satiri, atas penutup, yaitu songkok atau imamah atau jilbab, alas satiri, atas penutup, talatan 3 kali, talatan 3 kali. Samir. Summa mas'ul udunaini dohiri. Jadi andaikan, nih lihat semuanya umpamanya. Nah, jadi andaikan ente tidak mau buka songkok atau tidak mau buka jilbab, pertama ente wajib angkat dulu dikit, angkat, ambil air gini kan. Nah nih rambut ente gini kan, kena kan yang wajib ya, kulit kepala. Sisanya ente tinggal ngambil air, ente gini kan apa rambut atau jilbabnya diginikan ya, diginikan. Nah, ini juga dihitung menyempurnakan usapan rambut. Tapi yang afdol dibuka semua ya, dibuka semua. Jempol simpan di pelipis, ini pelipis ini nih. Yang 4 jari simpan di depan. Jadi basuh dulu atau siram tangannya, jempol simpan di pelipis, 4 jari simpan di depan, tarik ke belakang, tarik, lalu tarik ke depan, dihitung 1. Basuh lagi tangannya, ya tarik lagi ke belakang, tarik ke depan, dihitung 2. Basuh lagi, tarik lagi ke belakang, tarik lagi ke depan, dihitung 3. Biar rapi, balikkan lagi. Nah, kan biar rapi. Itu caranya yang sunnah. Jadi boleh, andaikan tidak mau buka apa, tidak mau buka jilbab atau rambut, boleh tadi caranya diusap sedikit, lalu sisanya di atas jilbab gini kan, atau di atas songkok. Cuma yang perempuan hati-hati. Yang perempuan hati-hati kalau wudunya di depan laki-laki yang bukan mahram. Ya, jangan dibuka jilbabnya, tidak boleh. Ini kadang ada perempuan wudu di masjid. Tempat wudu laki-laki dengan perempuan batasnya hanya pagar kecil. Jadi kalau laki-laki bisa ngelihat, jangan diangkat tinggi-tinggi. Ini kadang-kadang ada yang was-was diangkat sampai pahanya gini. Akhirnya laki-laki wudu nggak ngadap ke depan, ngadap ke samping. Nawaitul wudu ngadapnya gini dia. Paham? Jadi hati-hati, rambutnya juga jangan sampai nampak. Kalau umpamanya di masjid, tempat wudhunya di luar. Kalau ente wudhu di situ dilihat ada laki-laki lewat lihat, jangan wudhu di situ. Ente wudhu dalam WC tidak apa-apa. Wudhu dalam WC hukumnya sah. Cuma tidak boleh ente mengucapkan niat di situ. Karena ada, kalau ente mengucapkan niat di situ ada lafzul jalalah, ada lafaz Allah. Nawaitul wudu dalam WC ini. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasi lil asghari fardhul lillahi. Tidak boleh nyebut lafaz Allah di dalam WC, haram. Caranya tidak usah pakai mulut, dalam hati. Jadi wudhu dalam WC boleh, hukumnya sah tapi makruh. Hanya kata ulama, barang siapa wudhu dalam WC, sering wudhu dalam WC, itu nanti akan menyebabkan dia was-was. Nah, makanya yang was-was jangan wudhu dalam WC. Wudhu dalam WC akan menyebabkan was-was. Juga sunnahkan kencing jangan berdiri. Orang kencing berdiri hukumnya makruh. Bahkan menurut kedokteran, orang yang kencingnya berdiri itu nanti akan kena penyakit pinggang. Nih, masya Allah, Nabi sunnah Nabi ini ada hubungan dengan kesehatan. Makanya kena Nabi disunnahkan kencingnya duduk, jangan berdiri. Nah, di balik itu semua akhirnya ketahuan oleh dokter teliti bahwa jika kencing berdiri akan menyebabkan penyakit pinggang. Bukan cuma penyakit pinggang, penyakit ginjal dan lain sebagainya. Makanya usahakan wudhu ente wudhunya duduk, ngerti? Wudhunya apa? Kencing, kalau kencing duduk terus. Juga sunnah selanjutnya summa mashul udhunaini, kemudian mengusap kedua telinga. Mengusap, bukan membasuh, bukan menyiram. Kalau membasuh itu gini, bedanya mengusap dengan basuh. Kalau membasuh itu gini, pakai canting gini, atau pakai keranti langsung gini. Tapi sunnahnya telinga sama dengan rambut. Mengusap itu bagaimana? Mengusap, basahkan dulu tangan ente, baru gini kan ke telinga. Itu namanya ngusap. Jadi sunnah selanjutnya wa mashul udhunaini, dan mengusap dua telinga. Istamir. Dohirihima, luar telinga, bagian luar. Dohirihima, bagian luarnya. Wa batinihima, dan bagian dalamnya. Dohirihima, bagian luarnya. Wa batinihima, dan bagian dalamnya. Istamir. Bima'in jadidin, dengan air yang baru. Bima'in jadidin, dengan air yang baru. Samir. Wasima khaihi, dan lubang telinga. Wasima khaihi,
dan lubang telinga bima'in jadidin dengan air yang baru juga. Bima'in jadidin dengan air yang baru. Istamil. Wa takhlilu asabi'il yadaini. Nah, jadi telinga. Jadi sunnahnya ngusap telinga bukan ada santri biasa tidak paham. Jadi ngambil air gini, pakai tangan yang sebelah kanan dulu. 1, 2, 3, lalu sebelah kiri 1. Enggak, sunnahnya barengan. Basahkan dulu dua tangan ente ya. Nah, basahkan dulu dua tangannya. Udah basah. Baru gini caranya. Ini jari telunjuk masukkan di lubang nih, lubang telinga. Jempolnya di belakang daun telinga. Ya. Lalu caranya bagaimana? Yang ini apa nih? Yang telunjuk dua nih simpan di lubang telinga, jalankan ke lingkaran-lingkaran telinga. Nanti telinga ente belingkar-lingkar gini nih caranya. Jalankan. Nah, gini kan. Nah, jalankan, lalu yang jempol tarik ke belakang. Ah, ini dihitung 1. Jadi caranya gini, lihat. Gini dulu, gini. Ya, jalankan di apa yang lingkaran-lingkaran gini. Jalankan, lalu gini kan. 1. Ambil air lagi, air baru lagi. Ya. Ambil. 2, ambil air baru lagi. 3. Terus setelah itu ngambil air baru lagi khusus untuk apa lubang telinga. Pakai ini, pakai apa nih? Jari kelingking, lubang telinga gini kan. Masukkan lagi. Masukkan lagi. Gini. Udah, itu sunnahnya begitu. Jangan nanti masukkan air ke telinga. Saking was-wasnya air masuk telinga. Itu bahasa Indianya curug nanti ente, ngerti? Ya, orang putih anak cuek telinganya. Juga wudu ndak sunnah, ndak wajib air masuk dalam mata, hati-hati ya. Kadang orang saking takut yang was-was kalau wudhu matanya buka gini. Nggak usah, bahaya. Kalau sering kena gitu bahaya, bisa penyakit mata, bahkan bisa buta. Kalau terlalu sering karena airnya kotor. Iya, kalau airnya air galon udah bersih. Kalau air parit itu kutu air masuk 10 butir tiap hari berapa? Nanti buka mata 10 nempel. Zuhur, asar 10, maghrib 15, isya 50. Ya subuh baru bangun karena melekat di bila-bila jadi 100. Ya, dari mata tu. Baik. Jadi ndak wajib ente wudu, bahkan ndak sunnah, bukan cuma ndak wajib. Ndak sunnah ente wudu buka mata. Jadi ketika wudu udah pejam gini, pejam biasa wudu. Cuma pejamnya jangan terlalu kuat. Kalau terlalu kuat nanti airnya tak masuk. Kalau dia pejam terlalu kuat gini, air tak masuk. Ya karena ini ketutup kulit mata. Jadi jangan kuat. Biasa tutup biasa gini. Ngerti? Jadi ndak sunnah dibuka matanya. Ini banyak biasa ada was-was buka mata buka mulut. Ya ndak sunnah juga. Ndak wajib, ndak sunnah masuk mulut. Ngerti? Jadi udah biasa tutup mulut tutup. Nah, mulut tutup, mata tutup, tapi tutupnya biasa. Jangan matanya tutup gini, mulutnya tutup. Ndak sah, ndak kena bibirnya. Baik. Samir. Wa takhlilul asabi'il yadaini bitashbihi. Sunnah selanjutnya wa takhlilu asabi'il yadaini, dan menyelat-nyelati jari-jari dua tangan. Wa takhlilu asabi'il yadaini, dan menyelat-nyelati jari-jari dua tangan. Samir bitashbiki, dengan apa nih? Menempelkan jari-jari. Bitashbiki, dengan menempelkan jari-jari. Ya, begini caranya. Nih. Ini tangan kanan, tangan kiri tempelkan tangan kanan. Di gini nih. Nah, sambil digosok gini. Jadi ketika kita wudu sambil digosok. Ini digosok gini. Ya kayak anak corona. Ya. Orang kalau basuh corona kan gitu. Gini basuh corona. Oh, digini kan. Ada gini. Aduh banyak. Ya, banyak amat. Nah, banyak orang corona tuh saking takutnya nggak mau salaman, nggak mau lagi salaman. Ini orang bodoh bala nih, bahlul. Salaman itu sunnah Nabi. Kalau kita ngamalkan sunnah Nabi, dapat berkah oleh Allah, dilindungi dari segala macam bahaya, termasuk penyakit. Bismillah salaman. Salaman nggak mau, tapi duit mau. Sama gak bual. Banyak orang ada, berapa kali kalau khutbah ceramah nggak mau salaman, gini. Maaf Pak Ustadz ya, ada lagi salam corona. Salam corona Pak Ustadz, gini. Salam corona gini. Kan bodoh bala. Kalau dia salaman gini enggak mau, alasannya takut corona nempel, berpindah, kata dia nular. Tapi kalau salaman gini kan bodoh. Kalau coronanya di sini kan nular juga. Ngapa gara-gara corona banyak orang bodoh bala?
Ada juga ndak mau gini salam corona, gini nempel gini, gini kan bodoh juga. Kalau coronanya ada di baju. Ini banyak bego-bego gara-gara corona. Nah, salaman tak mau tapi duit mau. Ada orang tak mau duit. Cobalah, ente dibalik duit, ente belanja ke supermarket, sisa duit balikannya tuh, ente belanja habis 1 juta, sisanya umpama 50.000. Udahlah, saya takut corona, ndak usah ambil. Ada. Udah sisanya ndak usah, nih takut saya ndak mungkin mau, tetap diterima duit. Kan bodoh. Oh ndak, duitnya aman Ustaz karena duitnya keluar dari ATM. Iya, memangnya orang yang nyimpan duit di ATM tak nyentuh duit tuh, tak nyentuh langsung. Ini banyak orang bodoh gara-gara corona, ndak mau salaman, ndak mau, akhirnya dia jaga jarak. Padahal kalau memang corona tuh mau kenakan dia paling gampang, ya dia keluar, ndak mau nyentuh orang kan, dia keluar pakai motor atau pakai mobil, keluar dari mobil, ada orang batuk bersin, hai cim, coronanya terbang, cut, kena ke pipi dia, kena ke tangan dia, kena ke bajunya, kan memang mau. Tapi kalau orang imannya kuat, ahli ibadah, rajin baca Al-Quran, udah mau ada corona, koroni, markona, marlena, dia tetap jalan, ya tetap ibadah pada Allah, ndak sumpek gara-gara penyakit. Ya ingat ya, yang beri penyakit siapa? Yang beri penyakit Allah, yang beri obat kesembuhan Allah. Jangan gara-gara ada corona, ada musibah, ada macam-macam, kita lupa Allah. Akhirnya kita mikir kalau kena makanya yang banyak kena corona tuh rata-rata banyak orang kaya-kaya. Karena dia mikir gini, kalau aku jaga jarak, aku basuh tangan, aku ndak salaman, aku pakai masker, aku ikut protokol kesehatan, pasti aku ndak akan kena corona, kata dia. Kata Allah, oh gitu ente ya, sombong ente, akhirnya kena Allah diberi. Nih pelajaran bagi ente. Memangnya kalau gitu pasti aman, yang beri penyakit Allah. Paham? Jadi kalau santri ya, paling santri santai aja santri ini ya. Santai tetap ya. Seperti biasa. Ada corona tak ada corona ya tetap taklim, tidak berubah. Guraunya tetap tidak tegang. Ya. Santai ya. Kalau corona tidak takut, santri yang takut nih kalau hari Jumat lauknya tak enak. Itu payah. Corona tidak takut. Yang takut nih kalau beras di gudang habis, itu bahaya tuh. Ya, bukan mati kena corona, mati lapar. Samir. Juga sunnah menyelat-nyelati wa asabi'il yadaini dan jari-jari, wa asabi'ir rijlaini dan jari-jari dua kaki. Wa asabi'ir rijlaini dan jari-jari dua kaki. Dengan apa caranya menyelat-nyelatinya? Bihinsiril yadil yusra, dengan jari kelingking tangan kiri. Bihinsiril yadil yusra, dengan jari kelingking tangan kiri. Samir. Min asfali hinsiril yumna, dari bawah jari kelingking kaki kanan. Min hinsiri rijlihil yumna, dari min asfali hinsiri yumna, dari bawah kelingking kaki kanan, dari bawah kelingking kaki kanan. Istamir. Ila hinsiril yusra, sampai kelingking kaki kiri. Ila hinsiril yusra, sampai kelingking kaki kiri. Istamir. Jadi sunnahnya kaki gini, caranya kaki. Ente pakai kelingking tangan kiri, pertama kali yang diselat-selati, ya, yang digosok-gosok, pertama kali kelingking bawah kelingking kaki kanan nih, satu-satu. Pindah ke sebelahnya pakai ini. Lalu pindah ke sebelahnya, harus pindah ke sebelah. Terakhir yaitu kelingking kaki kiri di bawah. Mulai dari bawah, bukan dari atas, sunnahnya dari bawah. Karena ngapa? Kaki itu nginjak bawah. Yang kotor tuh kaki bagian bawah. Makanya disunnahkan di gini. Kenapa sunnah gitu? Takut di sela-sela tangan kita atau sela-sela jari-jari kaki atau jari-jari tangan ada sesuatu yang menghambat masuknya air. Ada apa umpamanya lem atau apa. Baik, makanya disunnahkan untuk di sela-selati digosok-gosok. Samir. 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 Wa isolatu wa itolatuhu wa tatabu'u, dan terus-terusan.
Sunnahnya juga wattatabu'u, terus-terusan, enggak usah ngerem kalau wudu, enggak usah berhenti-berhenti. Wattatabu'u, dan terus-terusan. Maksud terus-terusan, habis wudu wajah lalu tangan. Udah tangan kanan, tangan kiri, lanjut dengan rambut, lanjut dengan telinga, lanjut dengan kaki. Jangan ngerem-ngerem. Ini sunnah ya. Ya, terus-terusan, ini hukumnya sunnah, enggak wajib. Jadi boleh ente wudu gini. Wudu. Pertama wajah ente dibasuh. Udah basuh wajah, lalu ente belum basuh tangan, ente disuruh-suruh. Karena umi umpamanya disuruh-suruh pergi siantan, dia pergi siantan. Nyampe siantan, udah kering enggak nih? Wajah ente kering kan? Tapi selama ente enggak ngelakukan batal-batal wudu, nyentuh perempuan atau kencing atau lain sebagainya kan, ente boleh di siantan basuh tangan kanan, basuh tangan kiri. Oh, nyampe siantan dia suruh lagi, suruh singkawang umpamanya. Enggak batal. Padahal udah kering semua. Basuh rambut dengan telinga. Dan nyampe Singkawang nanti disuruh lanjut ke Jakarta. Umpamanya di Jakarta dia basuh kaki. Boleh, enggak apa-apa. Cuma sunnahnya jangan terlalu lama, jangan ngerem-ngerem. Ya sunnah. Jadi setelah ente basuh wajah, sebelum wajah kering, sunnahnya cepat lanjutkan ke tangan kanan, lanjutkan tangan kiri, lalu rambut, lalu telinga, lalu kaki. Itu sunnahnya Islamiyah. Wattayamunu, dan memulai dari kanan. Wattayamunu, dan memulai dari kanan. Itu kalau memulai dari kanan, kalau kayak tangan dengan kaki. Sunnah. Jadi tangan kanan dulu ente basuh, baru tangan kiri. Kaki kanan dulu, baru kaki kiri. Andaikan dibalik. Tangan kiri dulu, baru tangan kanan. Sah, enggak apa-apa. Cuma enggak dapat pahala sunnah. Jadi sunnah mulainya dari kanan ke kiri. Semua itu. Kayak sampai gini, namanya nih. Ini ada halaga. Halaga tuh yang namanya halaga tuh artinya duduk berlingkar. Kayak gini nih. Ini halaga nih. Halaga. Jadi contoh, Nabi Muhammad SAW. Jadi beliau ini pernah suatu saat ya punya susu satu gelas. Ini sahabat semuanya lapar. 2-3 hari belum makan, lapar sekali. Semua sahabat lapar. Termasuk Nabi beberapa hari tidak makan. Susunya 1 gelas. Ya, diberi oleh tuan rumah 1 gelas. Ini bingung sahabat, ini bingung. Ya, pertama Nabi minum dulu sikit, Nabi minum. Dan itu Nabi berikan ke sebelah. Ini sahabat yang terakhir nih, yang paling lapar nih. Yang lain baru tak makan 1 hari 1 malam, ini 3 hari, lapar sekali. Siapa nama sahabatnya mah lupa. Lalu dalam hati dia, ya Allah, kena Nabi ngapa pula diberi sebelah kanan lo, ada nih lapar sekali. Susu segelas cukup ke tanda ya, kata dia. Minum sahabat, kena Nabi minum. Sahabat minum sikit, yang sebelah Nabi. Minum banyak-banyak. Minum lagi. Sahabatnya yang sebelah takut habis. Banyak-banyak, habiskan kata Nabi. Enggak bisa habis, sampai kenyang. Susunya tak berubah, kenyang. Terus sebelah. Jadi sunnahnya dari kanan ya, kayak gini. Baru yang terakhir. Ini yang terakhir. Pas ketika nyampe kawan sebelah, sebelum dia langsung duk. Enggak cukup nih kata dia. Pas sampai dia terakhir, masih ada sak sikit. Susu sak sikit. Minum kata Nabi. Dalam hati dia, ya Allah, jadilah walaupun tak kenyang amat ya, jadilah dapat sikit untuk jalan-jalan perut. Minum. Enggak habis di susu yang segini. Kan Nabi biasanya ini Masya Allah Nabi ya, kalau Nabi minum lalu diberikan ke sahabat, sisanya tuh kena sahabat tidak dihabiskan, sisakan sedikit untuk Nabi. Nabi udah bilang nanti minum semua sampai puas, sisanya berikan ke anak. Bayangkan, sisanya sahabat, sisanya santri, cek-cek ini sisa santri minum kena kiai. Kan ya, itu nandakan bagaimana saking cintanya Nabi kepada para sahabat. Biasanya kan orang tak mau, gengsi, jijik. Apalagi pejabat, pejabat suruh minum bekas rakyat, mana mau. Ya. Apalagi rakyatnya sini Hanafi. Tak mandi 3 hari. Abah hapit, kepet, ya. Ini sahabatnya ambung-ambung, tak mandi berapa hari. Yik bagir. Gum. Nah, ya. Sahabat ini tak mandi, ya umpamanya sini tak mandi berapa hari. Kalau pejabat enggak mau, rakyatnya jijik. Tapi Nabi Muhammad enggak. Jadi sahabatnya yang minum sedikit nih, dia minum sedikit ya. Maksud dia apa? Takut habis, nanti mau diberikan ke Nabi. Kena Nabi, minum banyak-banyak, habiskan kata Nabi. Lagi habiskan. Sampai sahabat ini tak mampu. Terus kata Nabi, udah Nabi tak kuat dan kekenyangan. Sedangkan susunya masih bersisa. Padahal gelas kecil. Ini sahabat puluhan nih. Ada mungkin 50 orang. Itu mukjizat Nabi. Baru terakhir Nabi minum sampai habis. Jadi sunnahnya
Kalau ente duduk mau bagi apa, makan apa, sunnahnya ke kanan. Kanan baru ke kiri terakhir. Jadi sunnah kanan-kanan. Sesuatu yang baik-baik sunnah pakai tangan kanan. Beri barang ke orang tangan kanan, ngambil barang ke orang tangan kanan. Kadang-kadang ada orang kebiasaan, ya kebiasaan pakai tangan kiri. Nih tangan kiri itu tidak bagus. Sedangkan yang jelek-jelek pakai tangan kiri. Contoh yang jelek-jelek itu cebok, jangan cebok pakai tangan kanan. Tapi masya Allah tangan kanan tangan kiri dia apa, tangan kiri ini tidak pernah iri ke tangan kanan. Tidak pernah tangan kiri bilang tangan kanan ente ini jatah ente yang bagus-bagus, bagian makan pakai tangan ente, minum tangan ente, terima duit beri duit tangan ente, kena ana bagian jelek ya, bagian cebok-cebok ana kata dia. Tapi tangan kiri tak pernah iri, tangan kiri kerjasama mereka. Hebatnya nih ya, tangan kanan yang gatal siapa yang garuk? Tangan kiri. Ada tak tangan kanan gatal garuk? Gimana garuk? Yo, tangan kiri gatal, tangan kanan yang garuk. Itulah jadi orang kerjasama, jangan bermusuh, baik. Ya, terus tangan kiri walaupun dia jelek-jelek, tangan kanan tak lupa diri. Walaupun tangan kanan sering kena yang enak-enak, makan tangan kanan, dapat duit tangan kanan. Tapi kalau dia beli jamnya bukan disimpan di tangan kanan, disimpan tangan apa? Tangan kiri. Baik tak tangan kanan? Ya. Itu menyontohkan bahwa kita ini harus kerjasama. Jangan kayak kuping tak pernah kerjasama, bermusuh terus kuping. Kuping tak pernah baik. Satunya ngadap sana, satunya ngadap sana. Tak pernah ketemu dia. Tak pernah baik. Ini kuping. Bahkan kadang-kadang tidak adil. Banyak orang tidak adil. Kuping cuma sebutik yang diberi anting, satunya tidak. Kan? Tidak adil. Kalau tangan kanan tangan kiri kerjasama. Ayo, Samir. Wa italatu hurratihi, dan menyempurnakan basuhannya gitu ya. Wa italatu hurratihi, dan menyempurnakan basuhannya. Samir. Wa tahjilihi. Mutasawi sama, dan basuhannya sama. Terus wa tarkul isti'anah. Maksudnya wa italatu hurratihi wa tahjilihi, maksudnya gini. Wudu itu kan ada batas wajib. Batas wajib contohnya. Batas wajib ente wudu ini kan batas wajibnya, wajib kena nih kuping kecil nih, watat bahasa Arab. Tapi ente basuh sampai semua kuping. Batas wajibnya kan sampai sini nih, di bawah dagu. Tapi ente basuh sampai sini. Juga tangan ente. Ya. Batas wajib kan di atas siku, ini siku, di atas siku, ini wajib. Tapi ente basuh sampai sini. Ini sunnah. Ya, jadi yang wajib kan di atas siku sikit gini, tapi ente basuh sampai sini. Kaki di atas mata kaki ente basuh sampai sini. Itu nanti orang yang italatul hurrah, orang yang menyempurnakan wudunya melebihi batas wajib, nanti bersinar terang di padang mahsyar. Di padang mahsyar itu terang. Orang lain cuma terang sikit, dia terang. Satu anggota tubuh jadi terang. Oh, nanti ketika di padang mahsyar nanti berkumpul dengan orang ramai, lalu ada orang bersinar terang, banyak orang bersinar terang, ketahuilah bahwa itu mereka itu menyempurnakan wudunya yang melebihi batas wajib. Ngerti? Samir. Watarkul isti'anati bisabbi illa liudrin. Watarkul isti'anati sunnah juga. Watarkul isti'anati meninggalkan minta tolong. Watarkul isti'anati meninggalkan minta tolong. Tidak usah minta tolong. Watarkul isti'anati meninggalkan minta tolong. Samir. Bisobbi dengan menuang air, bisobbi dengan menuang air, illa kecuali, bisobbi dengan menuang air, illa kecuali liudrin karena ada udzur, liudrin karena ada udzur. Istamir. Jadi sunnah selanjutnya yaitu ente tidak usah minta tolong wudunya, kecuali ente sakit. Kecuali kalau sakit ente sakit kena stroke, tangan semua tidak bisa gerak, boleh ente nyuruh anak ente atau keluarganya, tolong wudukan anak. Jadi dia basuh, wajahnya basuh, ente niat dalam hati, tangannya nanti orang yang basuhkan, tidak apa-apa. Tapi kalau ente tidak sakit, makruh. Mentang-mentang ente sehat, mentang-mentang ente kayu, ente punya pembantu 50 orang, ente panggil, ente duduk di kursi singgasana ente ini. Anak mau wudu, sini, siram muka anak. Ente niat dalam hati, tangan, rambut,
Oh, orang kaya kan? Enggak apa-apa, sah wudunya sah, cuma hukumnya makruh. Sunnahnya wudu jangan minta tolong kalau ente kuat, kalau ente sehat. Tapi kalau ente udzur, sakit, enggak apa-apa diwudukan oleh orang lain. Samir. Fian. deh. Ada mana makna nasib mas? Istamir. Wa tansyifi bithaubin, juga meninggalkan ngelap. Wa tansyifi, dan meninggalkan mengelap bithaubin dengan pakaian. Wa tansyifi, meninggalkan mengelap bithaubin dengan pakaian. Jadi sunnahnya jangan dilap. Kalau wudu jangan dilap. Wa nafdi juga jangan digini. Jangan digini kan. Apa nih namanya? Bahasa Indianya jangan diketes, jangan diperciki gitu. Jadi habis wudu kadang-kadang ada orang gini nih. Kan? Ada gitu kan, dibuang. Enggak usah, ini makruh hukumnya. Gini wajahnya. Selesai wudu nih, nak jalan musala, tangannya digini-gini kan. Enggak usah, biarkan. Kenapa biarkan? Ya. Kenapa biarkan? Jangan dibuang airnya sisa wudu, jangan telap, karena air yang netes-netes sisa-sisa ente wudu itu jadi malaikat. Setiap satu tetes jadi satu malaikat. Malaikat tersebut mendoakan sampai kiamat. Sampai kiamat doakan. Ya Allah, ampuni dosa dia, ampuni dosanya, ampun. Sampai kiamat. Kan sayang. Kalau ente sebenarnya bisa jadi 100 tetes, 100 malaikat yang ente wudu. Kalau ente lap, hilang. Ente buang gini, hilang. Makanya makruh. Ente setelah wudu, ente gini kan airnya ente buang. Apalagi sampai ente lap. Lap pakai anduk, lap pakai apa saja. Hukumnya makruh. Jangan dilap, biarkan. Istamir. Wa tahrikul khatam, dan sunnah juga wa tahrikul khatam, dan menggerakkan cincin. Wa tahrikul khatam, dan menggerakkan cincin sunnah. Jadi ketika wudu ente punya cincin digerak-gerakkan gini. Kenapa? Takut airnya tak masuk. Tapi kalau ente yakin bahwa air tak mungkin masuk kecuali harus digerakkan, hukumnya bukan sunnah lagi, wajib. Ya. Kalau ente punya cincin terik sekali itu, air tak masuk, cepat majukan mundurkan sambil disiram, majukan mundurkan biar air masuk. Sambil Allah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.